Oke, halo selamat malam teman-teman. Tadi laptop saya nge-freeze ya, jadi sedikit lebih lama, padahal sudah standby dari beberapa menit yang lalu. Jadi terpaksa saya reset paksa laptopnya. Saya akan share linknya dulu ke teman-teman. Sebelumnya saya akan matikan semua wifi di handphone saya supaya internetnya lumayan oke. Oke. Malam teman-teman, tanda-tanda butuh ganti laptop. Laptop saya baru ya. Cuman kayaknya tadi lupa dimatiin karena diserang sama anak-anak, jadi berantem dulu, jadi lupa matiin laptop. Sepertinya begitu. Oke. Teman-teman, kemarin kita udah bahas tentang safety target, kita udah bahas tentang climate gitu ya. Kita udah bahas tentang macam-macam kemarin. Kita udah bahas tentang climate, kita udah bahas tentang final target, kita udah bahas tentang entry, kita udah bahas tentang stop loss, dan kita udah bahas tentang safety target. Nah, ini ada beberapa ada beberapa basic lagi tentang trading. Saya akan bahas hari ini kayaknya. Sebelum akhirnya nanti kita akan praktek. Saya akan selesaiin sedikit tentang materi lecture-nya, lecture mood-nya. Nanti habis ini kita akan praktek terus. Jadi habis ini kedepannya kita akan praktek terus sambil teman-teman kalau ada yang belum paham ya, kalau ada yang teman-teman yang belum paham bagian tertentu yang belum paham, nanti teman-teman bisa request video. Jadi pada akhirnya nanti teman-teman kita akan bikin live setiap malam, tapi kalau untuk materi-materi setiap hari kita akan update per request teman-teman. Jadi misalnya ada teman-teman nanya, Mas saya kurang paham tentang spesifik topik ini gitu ya, nanti saya akan bikinin satu video, saya akan upload ke Facebook group gitu ya. Jadi kita akan mulai fokus ke sana. Terus kalau teman-teman ada hal-hal yang kurang detail, kurang jelas mengenai detail-detail materi atau beberapa hal gitu, teman-teman bisa mention ke Mas Rifki ya. Nanti Mas Rifki akan bantu mentoring di Facebook group. Saya juga akan monitor, cuman kemarin-kemarin saya lagi lumayan full dan hari ini kayaknya udah mulai slowing down, jadi saya akan lebih banyak monitor grup Facebook nanti ke depannya. Kalau grup WA memang agak tricky ngikutinya, jadi teman-teman usahakan kita akan lebih aktif di Facebook group. Kalau teman-teman misalnya saya nggak mention ke saya dan saya nggak baca gitu ya, nanti teman-teman bisa DM saya ke Instagram atau WhatsApp saya aja langsung gitu ya. Nanti request saja, Mas saya belum paham mengenai yang ini, tolong dijelaskan ulang gitu ya. Nah, satu lagi kalau teman-teman misalnya ada kesulitan mengenai misalnya setup atau segala macam, nanti kita bisa bikin kayak Zoom call gitu ya, supaya teman-teman bisa sharing screen juga, dan saya bisa pandu misalnya install tools sesuatu atau apapun yang teman-teman nggak begitu paham. Oke. Video yang ke-13 saya akan post sekarang, mumpung di request ya, video ke-13. Berarti replay yang kemarin ya, replay kemarin hari apa? Hari Rabu ya. Saya akan post sekarang. D13 safety target. Ini saya udah post sekarang di Facebook group untuk D13. Oke. Kita akan langsung share screen lagi. Teman-teman, kalau teman-teman merasa kecepatan, saya kecepatan, please comment juga. Dan satu saran aja bagi teman-teman yang merasa agak sedikit bingung atau kecepatan gitu, mungkin teman-teman perlu ikut FFC atau Forex First Class gitu ya. Nanti teman-teman kontak Mas Rifki boleh atau beberapa tim NFC gitu ya untuk belajar Forex First Class. Kalau teman-teman merasa ini kayaknya terlalu cepat ya untuk pace-nya, karena memang ini memang di beberapa bagian kita ngomongin sangat basic, tapi di beberapa bagian kita juga agak advance. Jadi saran saya kalau teman-teman pengen belajar lebih detail mengenai Forex kayak MT4, platform segala macam gitu, teman-teman kayaknya perlu ikut FFC atau Forex First Class yang diisi sama Mas Fadli dan tim. Oke. Kemarin kita udah bahas safety target, teman-teman. Sekarang kita akan bahas tentang ini.
order type atau tipe order ya. Tipe order. Jadi ini kita nggak akan pakai teman-teman. Sekali lagi kita nggak akan pakai MT4 seperti ini karena kita akan pakai Dwian Anggara Trading Assistant. Tapi ini sekedar pengetahuan aja buat teman-teman. Jadi ada banyak hal yang memang kita perlu tahu supaya paham. Tapi sebenarnya kalau ngomongin untuk profit di trading ya teman-teman cuma perlu fokus sama metodologi sama menjaga psikologis nantinya. Tapi hal-hal seperti ini teman-teman juga perlu tahu. Jadi menempatkan order atau placing order itu salah satu bagian terpenting dalam trading dan kita perlu provide spesifik instruksi di trading platform kita. Nanti kita juga akan bahas bagaimana cara menggunakan asisten. Walaupun saya udah bahas di YouTube juga. Jadi ini kita akan bahas when to enter. Jadi kapan kita mau masuk ke market di harga berapa, kapan kita mau keluar di harga berapa, dan size-nya berapa. Jadi ketika kita entry kita memutuskan di mana kita mau entry. Entry itu adalah entry price kita gitu ya. Kapan di mana kita mau masuk ke market, berikutnya kapan kita mau keluar dalam kondisi loss ataupun profit, kita harus tentukan harganya, berikutnya kita mau beli berapa lot, kita harus tentukan kuantitinya, berikutnya durasinya ya. Jadi tipe order ini akan menentukan di mana kita entry, di mana kita keluar dari market, berapa lot yang kita mau transaksikan dan durasinya. Oke, kita akan bahas basic order teman-teman. Yang pertama adalah market order ya. Jadi market order itu adalah kita menerima berapapun harga yang tersedia di market saat ini. Jadi kita udah bahas kemarin teman-teman tentang bid sama ask gitu ya. Kalau teman-teman klik buy now, berarti teman-teman terima berapapun harga ask yang tersedia saat itu, ask terbaiknya. Jadi kalau teman-teman misalnya buy now itu kayak, ya saya mau beli sekarang. Jadi kalau teman-teman trading kan kita akan selalu pakai limit order ya teman-teman. Artinya kita menentukan kita mau beli di harga berapa. Nah, kita nggak akan pakai market order sebenarnya, teman-teman. Tapi teman-teman, intinya market order adalah kita bayar harga sekarang. Harga sekarang artinya saya mau beli sekarang. Berarti berapapun harga penjual terbaik, teman-teman harus terima. Atau market order kalau teman-teman mau sell now, sell sekarang, maka teman-teman harus terima berapapun harga the best bid-nya sekarang. Jadi berapapun buyer terbaiknya, teman-teman harus terima saat ini juga. Oke? Jadi kalau market order, buyer bayar ask price, seller bayar bid price. Jadi kalau misalnya teman-teman kepepet, teman-teman mau jual rumah saya sekarang, teman-teman harus terima berapapun harga terbaik orang yang mau beli kan. Atau teman-teman pengen beli sesuatu ngotot gitu ya, ya teman-teman harus terima. Misalnya teman-teman mau beliin mainan, anaknya udah nangis guling-guling gitu ya, teman-teman harus dapetin sekarang, ya teman-teman harus terima berapapun harga terbaik yang seller kasihkan gitu ya. Nah, di sini ada slippage. Kemarin kita udah bahas slippage ya. Slippage ini ketika marketnya bergerak sangat cepat, kita bisa dapat harga yang lebih buruk dari yang kita mau. Jadi kita mau beli di harga sekian, pas order kita dikirim ke exchange atau ke banknya gitu ya, pas sampai sana harganya nggak ada, jadi kita dapat harga yang lebih buruk. Kenapa itu bisa terjadi? Karena satu, marketnya nggak liquid, bisa jadi marketnya memang volumenya nggak gede, marketnya memang nggak liquid. Kedua, bisa jadi karena marketnya bergerak sangat cepat. Biasanya ini terjadi karena ada news, biasanya marketnya bergerak sangat cepat, sehingga teman-teman bisa kena namanya slippage. Oke. Nah, limit order ini akan sering kita pakai. Jadi limit order itu kita menentukan harga yang kita inginkan, yang mungkin bisa jadi tidak available di market. Jadi kita belum tentu ke field gitu. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman mau beli emas gitu ya, teman-teman bilang ke saya, misalnya saya adalah brokernya itu, saya jual beli emas, teman-teman bilang, Mas Angga, kalau harga emas di harga 700.000 saya mau beli. Nah, itu namanya limit order. Belum tentu harga balik ke 700.000, jadi belum tentu teman-teman ordernya ke field. Sedangkan kalau buy now, teman-teman datang ke toko emas, teman-teman mau beli emas sekarang gitu ya. Sekarang berarti teman-teman berapapun harga aksnya teman-teman harus bayar. Tapi kalau limit order itu teman-teman berpikirnya ngasih limit order. Jadi saya mau beli emas jika harganya sekian, saya mau jual emas jika harganya sekian. Misalnya saya punya emas nih sekarang, saya punya emas 1 gram gitu, terus saya bilang, saya mau jual emasnya nanti kalau harganya sudah 1 juta per gram. Nah, itu limit order. Kalau sekarang harganya belum 1 juta, ya saya nggak akan jual. Saya hanya baru jual kalau harganya sudah 1 juta. Belum tentu harganya nyampe ke 1 juta. Jadi belum tentu ke field gitu ya. Ini Mas Angga, jika kita buka dua posisi pertama TP di set target, posisi kedua set di final target. Jika final targetnya lebar banget, itu gimana Mas? Oke, nanti kita akan bahas managing trade. Itu nanti di managing, kita belum sampai ke sana, teman-teman. Oke. Jadi kalau limit order, kita akan, kalau sebagai buyer, kita akan dapetin harga bid-nya atau lebih baik. Seller akan mendapatkan harga ask-nya atau lebih baik. Ini kebalik kayaknya. Jadi buyernya harus dapetin ask-nya atau lebih baik, seller dapetin bid-nya atau lebih baik. Ini kebalik ya. Jadi kalau limit order itu saya mau beli di harga sekian atau lebih baik.
Saya mau jual di harga sekian atau lebih baik, itu bedanya limit order ya. Nah, stop order. Jadi stop order ini adalah order yang tereksekusi jika kondisinya trigger-nya terpenuhi. Jadi kita baru enter kalau sudah terpenuhi kondisinya. Jadi biasanya digunakan untuk close transaksi untuk manage risk. Jadi stop loss kita itu tipenya adalah stop order gitu ya. Kita sebut dengan stop loss. Stop limit, ada namanya stop limit. Ada namanya stop market. Nah, stop limit ini kita nggak akan pakai, teman-teman. Sedangkan stop market itu kayak gimana ya? Saya akan jual jika harganya sudah sekian. Jadi misalnya gini, kalau misalnya emas harganya sekarang 500.000 gitu ya. Tadi 700. Kita jangan emas deh, apa ya? Emas aja lah ya. Kalau emas misalnya harganya sekarang 500.000 ya, teman-teman. Emas harganya 500.000. Saya akan bilang, saya mau beli emas kalau harganya sudah 600.000 gitu. Jadi kita di atasnya namanya buy stop. Kalau di bawah harga sekarang namanya buy limit. Saya mau beli kalau harganya 400.000. Jadi kalau limit itu kita berasumsi harga sentuh order kita dan bounce back. Jadi saya akan gambar aja. Bentar. Saya akan tampilin chart dulu di sini. Saya akan bawa ke sini chartnya. Bu, kita akan pakai harga sesuatu. Jadi teman-teman, ini kan harga sekarang ya, NZD USD. Ini adalah harga NZD USD, ini harga sekarang. Gitu ya. Kalau saya pengen beli misalnya, saya akan beli jika harga sudah ngelewatin area ini gitu. Ini di atas ini areanya. Ini trigger saya untuk buy. Jadi saya baru beli kalau harga sampai ke sini. Makanya ini namanya buy stop. Jadi kalau di atas namanya buy stop. Kalau teman-teman di NT4, teman-teman namanya buy stop tuh teman-teman baru beli jika harga break area tertentu dan teman-teman berasumsi setelah break area tersebut harga akan continue up gitu. Jadi misalnya teman-teman berasumsi kalau emas sampai sentuh 1 juta, dia akan naik terus sampai ke 1,5 juta dan seterusnya. Maka teman-teman bisa pasang buy stop di harga 1 juta. Jadi kita berprediksi kalau dia nyentuh area ini kemungkinan dia akan continue high. Nah, kita kan nggak akan pakai buy stop untuk apa ya, untuk entry kita, tapi kita akan gunakan untuk stop loss gitu ya. Berikutnya ada namanya buy limit. Kalau kita beli di bawah harga sekarang, harga running namanya buy limit. Buy limit. Jadi limit ini kita berasumsi kalau harga sentuh area kita, dia akan mantul. Jadi ini namanya buy limit. Kita berasumsi ketika harga sentuh area kita akan mantul. Sedangkan buy stop, kita berasumsi ketika harga sentuh area kita, dia akan break continue high. Nah, kita nggak pakai stop sebagai transaksi. Sekali lagi kita sebut, kita udah bahas tadi, kita akan pakai ini sebagai stop loss. Teman-teman nggak perlu masukin buy stop sih. Nanti teman-teman pasang SL aja, di otomatis ini tipenya adalah stop order. Sedangkan untuk limit, kita akan entry-nya selalu menggunakan limit order. Stop loss-nya kita akan pakai stop order. Jadi makanya stop loss itu kita bisa dapat harganya lebih buruk karena kita stop order gitu ya. Sedangkan limit kita akan dapetin harga yang kita mau atau lebih baik. Oke, begitu juga sebaliknya kalau sell gitu ya. Jadi stop itu kalau stop itu kita intinya lebih percaya pada continuation, dia akan berlanjut harganya, makanya kita pakai stop order. Kalau kita anggap dia akan mantul, kita pakai limit order. Kalau sell kebalikannya teman-teman. Misalnya saya bahas di sebelahnya aja. Oh. Misalnya di sini ya. Oh, sama aja deh. Saya akan hapus aja deh. Jadi kalau buy stop berarti di atas harga sekarang, kalau buy limit di bawah harga sekarang. Kalau buy limit artinya kita berasumsi harga mantul, kalau stop kita berasumsi harga lanjut, gampangnya gitu. Berarti kalau sell kebalikannya. Kalau kita mau sell stop berarti kita yakin harga begitu menyentuh area ini dia akan continue down, makanya sebutnya sell stop. Jadi namanya sell stop. Jadi ketika harga sentuh area ini, kita berasumsi dia akan continue ke bawah. Sedangkan kalau di atas harga sekarang namanya sell limit. Nah, limit order. Jadi ketika harga sentuh ke area kita berasumsi harga akan mantul ke bawah gitu ya.
Oke, kita akan selalu menggunakan limit sebagai entry dan stop kita gunakan sebagai stop loss. Oke. Mas Gary, Mas nanti praktek lebih pelan-pelan ya untuk memahami ulang. Oke, jadi kalau praktek nanti pelan-pelan. Ini sebenarnya teman-teman sebagai apa ya, pengetahuan dasar aja. Karena teman-teman nanti pakai asisten juga nggak akan salah antara stop dan limit ya. Ini untuk pengetahuan aja. Oke. Oke. Ini going long with bracket, saya nggak perlu bahas ini deh teman-teman, karena ini juga kita nggak akan pakai. Nanti saya akan bikinin video terpisah aja mengenai ini ya. Atau saya akan bahas deh. Jadi bracket order itu teman-teman, kita menggunakan 3 order sekaligus. Jadi bracket order itu kita gunakan limit order untuk entry ya. Limit order seperti kita bahas tadi, kita gunakan limit order untuk entry. Kita akan gunakan stop market order untuk stop loss gitu ya. Dan kita akan gunakan limit order untuk TP gitu ya. Nah, jadi kita pakai 3 order sekaligus. Jadi ketika kita menggabungkan antara limit order dan stop order namanya bracket order, simpelnya gitu. Jadi kalau kita mau pakai bracket order di sini kita pertama pakai buy limit, nanti berikutnya setelah kita klik buy limit kita tentukan lotnya, habis itu kita tentukan harga entry kita tentukan stop loss kita dan kita tentukan take profit kita. Jadi ini nanti saya akan bahas detail di video terpisah aja, nggak apa-apa. Dan ini expiration-nya biasanya GTC atau good till cancel ya. Jadi ini habis itu teman-teman tinggal klik place order, habis itu selesai, ordernya terpasang di MT4 kita. Oke, nanti kita akan praktek pakai ini juga. Ini teman-teman kita nggak akan pakai, sekali lagi kita nggak akan pakai ini, tapi kalau teman-teman pakai nanti saya akan bikin tutorial khusus ya. Nah, ini sell limit gitu ya. Sell limit kita tentukan sell limit, habis itu kita nanti kita akan langsung praktek juga deh, nggak apa-apa. Kita akan langsung praktek pakai MT4 juga, nggak apa-apa. Kita tentukan lotnya berapa, kita tentukan entry price kita, stop loss kita tentukan final target kita dan expiration-nya. Oke. Habis itu kita klik place order, dia akan place order di situ. Oke. Sekarang kita akan masuk ke execute trade. Nah, kita akan langsung masuk ke chart aja ya. Seperti biasa, teman-teman, kita akan mulai semuanya dari step pertama ya. Kita akan menggabungkan semua puzzle-nya bersama-sama sekaligus kita akan fokus sama entry-nya juga. Jadi kita akan ke pair pertama kita, Euro USD. Oke, Euro USD, seperti biasa teman-teman kita akan melakukan semua stepnya pelan-pelan ya. Kita akan ketik di sini step 1 climate. Climate-nya tidak confirm ya. Teman-teman ngikutin saya kenapa climate-nya tidak confirm, karena dotnya tipis. Kalau tipis berarti tidak confirm. Kalau tidak confirm berarti kita cuekin, kita nggak peduli dengan ini. Kita akan lanjut ke step berikutnya. Oke. Sebelumnya saya akan ulang juga prosesnya. saya akan hapusin semua indikator saya akan ulang prosesnya supaya teman-teman ngikutin ya. Coba di TF240 Mas. Nanti kita coba TF240. Saya lebih suka di daily ya. Sama aja caranya, teman-teman. GBP USD, teman-teman, ini pertama kita masukkan ke step pertama kalau teman-teman charting, buka chartnya GBP USD, buka common time frame-nya, ini daily ya. Habis itu teman-teman masukkan indikatornya, kita masuk add indikator. Kita tunggu, kita ke invert only script, kita masukkan auto climate. Habis itu kita akan cek climate-nya. Jadi 1. Oke. Kita cek climate gitu ya. Teman-teman kita lihat di sini warnanya biru dan tebal, berarti confirm. Up climate gitu ya. Terus kita lihat current-nya 3. Kita lihat di sini panah ke atas STD ini 4,66 kita bulatkan menjadi 5, 3 dari 5 ya. Climate-nya confirm. Oke, step pertama selesai. Step kedua kita akan menentukan di mana letak final target. Jadi kita masukkan add indikator, kita masukkan auto UFO untuk menentukan final target. Nah, teman-teman bisa ingat-ingat cheat sheet kita kemarin untuk entry sell dan untuk entry buy ya. Ini untuk entry sell, dan ini cheat sheet untuk entry buy. Mana buy-nya? Oke, untuk entry buy di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk entry buy berarti kita udah tahu climate-nya hijau. Maka untuk final target, step 2 final target kita gunakan
rival UFO common time frame yang berwarna merah, kita gunakan lower band sebagai final targetnya. Kita cek di sini karena kita dalam up market, teman-teman. Kita gunakan rival UFO. Rival UFO kita yang terdekat adalah yang ini, gitu ya. Nah, kita gunakan harga dari lower bandnya 13034. Jadi kita langsung catat step 2, final target 1,3034. Oke. Berikutnya step 3, kita akan cek di edge time frame, gitu ya. Kita akan cek di edge time frame. Kita akan cek di edge time frame, ada nggak area UFO. Edge time frame-nya kalau daily, edge time frame-nya ada 55 menit, teman-teman. Teman-teman bisa cek di tabel ini. Di tabel ini teman-teman print juga tabel ini supaya teman-teman tahu kalau saya pakai daily di sini, maka edge time frame-nya adalah 55 menit, gitu ya. Berarti saya pakai daily di sini untuk ngecek climate dan final target sebagai common time frame, maka edge time frame-nya adalah 55 menit. Nah, 55 menit saya perlu ngecek harga EMA 9 di daily. Nah, saya akan masukkan EMA 9 di sini. Teman-teman nggak perlu ya, karena di sini teman-teman akan pakai EMA multiple time frame. Ini teman-teman bisa lihat, ini EMA saya adalah EMA 9 daily yang saya tampilkan di 55 menit. Ini EMA multiple time frame. Saya tetap akan masukkan di sini indikator. Saya masukkan, saya ketik EMA gitu ya. Saya klik sekali, maka dia akan otomatis periodenya 9. Ups, salah. Saya harusnya nggak masukin di sini. Saya delete dulu. Terusnya saya masukkan di sini ya, di daily-nya. Oke, moving average exponential. Saya klik sekali. Teman-teman bisa lihat di sini ada EMA-nya. Saya akan bikin warnanya jadi biru dan periodenya 2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harga EMA-nya 1,24293, di sini 1,24293. Jadi ini adalah EMA yang sama. Jadi EMA biru ini adalah EMA yang ini kalau ditampilkan di time frame yang lebih kecil. Oke. Di step ketiga, teman-teman, saya perlu menentukan entry. Oke. Untuk entry saya perlu aktifkan auto UFO. Teman-teman, di sini saya udah ada UFO-nya, tapi saya akan ulang prosesnya. Saya klik indikator gitu ya. Invite only script, saya ketik auto UFO. Nah, di teman-teman mungkin kalau teman-teman trading view-nya nggak pro, berarti teman-teman bentuknya seperti ini ya, satu layar. Nah, di sini teman-teman, UFO terdekat yang kita punya adalah ini. Ini UFO terdekat, tetapi ingat problemnya di sini kita nggak punya EMA 9. Kita maunya EMA 9 ada di dalam UFO. Di kasus ini kita nggak punya EMA 9 yang ada di dalam area UFO. Jadi syarat entry-nya adalah, teman-teman, cek di sini lagi. Di bagian entry, step 3. Oke. Kita mencari area UFO yang mengenvelop harga EMA 9. Jadi kita mau area UFO yang mengenvelop harga EMA 9 di common time frame. Jadi EMA 9 di common time frame sudah diwakili dengan EMA multiple time frame yang kita pakai. Jadi kita tinggal cari ada nggak harga UFO yang di dalamnya ada EMA-nya, gampangnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada UFO tetapi tidak align dengan EMA. Jadi action kita adalah wait for the new UFO. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, kita punya UFO-nya tapi tidak align dengan harga EMA, maka kita wait. Step 3 kita tulis di sini. 3 entry. Await UFO on the right location. Nah, kita baca dulu saja. Tunggu UFO di tempat yang tepat, gitu ya. GBP USD. Oke. Sekarang kita lanjut USD JPY. Saya akan praktek terus sambil baca teman-teman. Oke, USD JPY. Pertama-tama kita cek climate, teman-teman. Satu, climate. Kita lihat dia merah dan tebal, sama dengan confirm down market. Saya pelan-pelan tadi sesuai request yang Mas Gadi ya. Berikutnya saya cek current-nya. Current 15 dari, teman-teman bisa lihat
Karnya 15, STD-nya untuk down market itu 4,85. 4,85. Kita bulatkan menjadi 5. Jadi karnya 15 dari 5 sama dengan sudah telat. Kalau sudah telat, ganti chart. Oke, step 1 kita nggak lulus. Kita langsung ke chart berikutnya, AUD USD. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Mas Teddy. Mas, di GBP USD UFO terdekat hijau gelap, apakah kita pakai? Kalau emang masuk, pakai Mas. Kita nggak ada masalah, warnanya mau gelap mau terang nggak terlalu bermasalah buat kita, sama aja. Yang penting ada UFO dan ada EMA-nya good enough ya, kita nggak perlu mikirin apakah dia gelap atau terang, nggak apa-apa. Oke, Mas, kalau tunggu area UV seperti yang tadi, kita akan cek beberapa lama sekali, ya beberapa jam sekali. Biasanya saya ngecek setiap pergantian time frame H4 aja, jadi misalnya jam 8 malam, ya udah jam 8 malam terakhir, besok biasanya saya ngecek jam 12 siang, jam 4 sore, jam 8 malam, 3 kali sehari cukup sih. Sebentar aja. Oke, berikutnya AUD USD. AUD USD, seperti biasa, step 1, climate, teman-teman bisa lihat warnanya biru dan tebal, sama dengan confirm up market. Oke. Teman-teman, saya kecepatan nggak atau bisa diikutin? Kalau kecepatan bilang ya, atau kalau teman-teman ada yang nggak jelas, tanyain bagian mana yang nggak jelas. Terus teman-teman bisa lihat di sini current-nya 6, biasanya 5,64, berarti dari 6. Jadi current 6 gitu ya. STD 5,64 kita bulatkan menjadi 6, berarti masih bisa masuk. Kita masih boleh entry. Lanjut step 2. Oke, kita lanjut ke step 2. Ups, saya salah ya. Nggak ada yang komplain ternyata. Ini kan climate-nya biru ya. Berarti yang saya lihat harusnya STD-nya yang up. Harusnya bukan 5,64. Up-nya itu 5,67 ya. Saya salah tadi. Ini kan warnanya biru dan tebal. Berarti kita tahu kita punya up climate. Up climate karena warnanya biru tebal. Dan STD-nya 5,67 kita bulatkan menjadi 6. Jadi 6 dari 6. 6 dari 6 kita masih boleh lanjut. Apa pemilihan pair perlu pakai RSV atau acak aja? Ada urutannya, nanti saya kasih urutannya ya, urutan yang saya gunakan. Nanti teman-teman bisa ikutin, tapi saya akan kasih urutannya. Ini Mas Sunarto, dia paham. 5,64 itu STD down, Mas. Berarti keren ya, berarti memperhatikan. Oke, berarti kita lanjut ke step 2. Step 2-nya apa? Step 2 adalah ngecek final target, gitu ya, final target. Kemarin kita udah bahas, kalau harga udah berada di dalam UFO, teman-teman bisa lihat, kita sekarang berada di UFO merah. Di sini teman-teman bisa lihat, ini ada UFO warna merah ya. Ini UFO merah, berarti kita sekarang berada di dalam area UFO. Nah, kita baca di modul untuk final target. Current price inside already inside rival UFO. Kita udah berada dalam UFO, makanya gunakan UFO berikutnya. Kita akan gunakan UFO berikutnya. Besok siang teman-teman saya akan rekam video khusus tentang final target. Kita udah punya video khusus tentang climate, kita akan punya video khusus tentang final target ya. Besok siang di luar materi. Jadi ini kayak bonus video ya. Nah, karena sudah berada dalam UFO, maka kita gunakan UFO berikutnya. UFO berikutnya adalah yang ini. UFO berikutnya adalah yang itu. Harganya 6707. Oke. Step 2, final target 1,6707. Oke, 1,6707. Oke, sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 kita tentukan entry. Kita mau area UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9. Saya maximize, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini saya punya apa? Punya harga EMA di sini, teman-teman bisa lihat. Harga EMA saya yang biru ini, dan saya punya UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9. Nah, ini teman-teman jaraknya masih terlalu jauh ya, jaraknya dari current price masih terlalu jauh. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini 0,79, jadi ini bisa kepanggil besok pagi. Dan teman-teman harus ingat, kalau besok pagi nggak kepanggil, maka plan ini cancel. Kenapa? Karena sekarang current-nya sudah 6 dari 6. Berarti besok pagi, kalau kita belum kepanggil, maka current-nya akan berubah menjadi 7. Kalau 7 dari 6, maka secara climate dia sudah nggak confirm. Oke, ini kemungkinan besar nggak akan kepanggil dalam waktu dekat, tapi
kita akan anggap ini kepanggil ya. Kalau ini kepanggil, teman-teman bisa lihat area UFO yang ada EMA 9-nya adalah area ini ya. Areanya ini. Oke. Dan area ini, teman-teman bisa cek, area ini overlapping dengan area EMA yang lain. Kita bisa lihat di sini juga ada area UFO yang lain, start dari sini ke sini. Oke, jadi kita punya dua UFO yang overlapping each other. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di entry. Di sini. There are multiple ally UFO overlapping each other. Jadi kalau ada beberapa UFO yang overlapping satu sama lain, kita treat itu sebagai satu UFO besar. Group them, jadi large UFO sama dengan entry. Jadi kita boleh group dan boleh gunakan untuk entry. Berarti di sini teman-teman, karena kita punya UFO yang overlapping, kita akan grouping menjadi satu UFO yang besar, gitu ya. Jadi kita akan entry mulai dari sini, UFO-nya. Sorry, saya salah, dari sini nih UFO-nya batasnya ini ke sini ya. Dan dari sini ke sini gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat warnanya aja. Kalau teman-teman nggak jelas, teman-teman bisa lihat warnanya. Ini atas hijau, hijau terang, ini hijau terang. Berarti band yang ini adalah pasangannya yang ini. Jadi saya akan kasih line, teman-teman bisa lihat. Jadi UFO ini dari sini ke sini. Ini satu UFO. Ini yang atas gitu ya. Terus ada UFO lain. Itu dari sini ke sini. Saya akan kasih warna lain biar teman-teman bisa lihat. Ini misalnya warna orange gitu ya. Dan satu UFO lain itu dari sini ke sini. Ini saya kasih warna apa misalnya. Saya kasih warna ini aja biar beda. Oke, jadi kita punya 3 UFO yang ada EMA 9-nya. Ini kita ambil 2 aja, yang paling bawah ya. Kita grouping jadi satu UFO. Maka kita akan ambil dari sini sampai ke sini. Oke, kita udah punya. Sekarang kita punya valid entry. Ini saya klik kanan, saya send to back. Ya, saya kirim ke belakang. Oke. Ini saya akan hapus saja. Kita punya 2 UFO yang overlapping each other, berarti kita punya valid entry, teman-teman. Kita punya valid entry, maka kita lihat sheet kita, teman-teman. Untuk entry buy gitu ya. Area entry kita adalah ally UFO, kita gunakan untuk entry harga upper band plus 2. Berarti upper band plus 2. Oke, teman-teman lihat upper band plus 2, kita lihat sekali lagi. Upper band plus 2, SL-nya lower band minus 5. Jadi ingat, entry-nya upper band plus 2, SL-nya lower band minus 5. Kita langsung praktekkan aja. Upper band-nya di sini saya gedein, teman-teman. Upper band-nya yang warna orange ini. Saya akan disable dulu auto UFO-nya, biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Upper band saya warna orange, harganya 0,6447. Jadi, saya akan tulis di sini. Entry saya gunakan upper band. Upper band sama dengan 0,473. Nah, 64473 saya akan selalu bulatkan. Saya akan bulatkan karena ini entry, saya pengen entry-nya lebih mendekat ke harga. Saya nggak mau miss entry. Jadi saya akan bulatkan dari 0,6448. Ya. Saya akan bulatkan ke mendekatin harga karena saya akan entry di MT4 which is beda broker dengan yang saya gunakan. Jadi saya mendingan bulatkan. Nah, plus 2, pakai entry kita sama dengan 6448 plus 2, 0,6450. Oke, ini akan jadi entry kita. Nah, berikutnya kita mau lihat harga stop loss-nya. Stop loss-nya adalah lower band dikurang 5. Lower band-nya 64253. Lower band sama dengan 0,64253. Nah, 253 ini saya akan bulatkan, lower band-nya saya akan bulatkan menjadi 0,6425. Karena ini stop loss, saya pengen stop loss-nya saya bulatkan ke menjauh dari SL. Jadi stop loss saya akan bulatkan menjauh, entry-nya saya akan bulatkan mendekat.
Jadi saya pengen jadi konservatif, saya pengen jadi entrepreneur. Stop loss saya lebihin aja, rugi dikit, saya bulatkan 0,3 pips, nggak apa-apa. Untuk entry saya lebih agresif, saya mendingan bayar sedikit lebih mahal tapi kepanggil daripada saya hemat-hemat tapi nggak kepanggil, gitu ya, idenya ya. Jadi saya selalu pembulatkan, untuk entry saya bulatkan mendekatin harga entry, artinya dibulatkan lebih mendekat ke entry. Untuk stop loss saya bulatkan sedikit lebih jauh dari stop loss. Jadi kalau untuk entry saya rela bayar sedikit lebih mahal, nggak apa-apa, asal saya kepanggil, itu adalah mindsetnya. Untuk stop loss saya akan sedikit jauhin, saya mendingan loss sedikit lebih besar tapi kemungkinan lossnya lebih kecil. Saya mendingan kalau loss beneran loss, saya nggak mau loss gara-gara perbedaan harga. Makanya untuk stop loss saya bulatkan saya bulatkan menjauhin SL-nya. Sedangkan untuk target saya akan bulatkan ke mendekat kalau untuk TP. Ini saya akan tulis nanti teman-teman, saya akan tulis di sini logiknya untuk pembulatan. Oke, jadi lower band, maka SL kita, SL sama dengan 0,6425 dikurang 5, 0,6420. Oke, ini adalah entry kita. Ini adalah harga entry kita. Oke, saya taruh ke sini harga entry-nya. Nah, berikutnya kita perlu safety target. Safety target adalah jarak 1:1 antara entry ke SL. Kita bisa lihat teman-teman, entry kita 6450, SL kita 6420. Maka sini kita udah tahu pasti 30 pips. Sebenarnya safety target kita bisa hitung jaraknya kan 30 ya. Risk kita, kalau teman-teman mau hitung risk-nya. Risk sama dengan 6450 ya, dikurang 0,6420 sama dengan 30 pips. Maka safety target udah pasti entry plus 30 pips kan gitu. Maka sama dengan 0,6450 plus 30 sama dengan 0,6480. Ini adalah safety target kita. Nah, sebenarnya kita nggak perlu hitung, teman-teman, nggak perlu hitung manual, karena kalau kita pakai ini, Fibonacci Tools, yang teman-teman saya udah share di Facebook group ya, cara bikinnya. Saya tinggal klik sekali, saya klik di sini, saya drag ke bawah, saya klik sekali lagi, gitu ya. Saya klik, saya tarik ke bawah, saya klik sekali lagi. Nah, nggak perlu di drag ternyata, teman-teman klik, lepas, ke bawah, terus klik sekali lagi. Cuma 2 kali klik ya. Nah, saya masukkan dulu angkanya supaya pas, saya klik 2 kali, atau saya klik kanan di sini, setting gitu ya. Saya akan masukkan ke koordinat, saya akan masukkan price 1 adalah entry, berarti 0,6450 gitu ya. Untuk price 2 itu adalah SL 0,6420. 0,6420. Oke, maka sekarang kita punya. Ini adalah area entry kita. Ini entry kita, ini stop loss kita, ini safety target. Dan safety targetnya akan otomatis ngitung di sini 0,6480. Oke, 0,6480 saya akan tulis. Ini adalah entry kita, entry. Oke, ini entry-nya. Ini adalah stop loss kita. Oke, kan kita punya safety targetnya di sini. Safety target gitu ya. Berikutnya kita akan punya final target, teman-teman. Final targetnya tadi kita udah bahas di sini. Final target kita adalah mana final target kita tadi? Final target kita tadi sini ya, 0,6707. 0,6707 ya. Final target kita adalah rival UFO yang ini. Tadi kita udah bahas. Harganya adalah 0,6707. Saya akan pasang di sini. Ups, bukan yang itu. Final target saya 0,6707. Saya pasang horizontal ray 1 di sini. Saya masukkan angkanya, koordinat 0,6707. Ups, berarti ini adalah final target kita. Jadi kita punya entry di sini, stop loss di sini, final target di sana. Saya akan hapus saja ininya, supaya teman-teman bisa lihat ini adalah area entry kita. Jadi kita pakai 2 UFO yang overlapping, UFO-nya ini sama ini ya. Kita panjangin aja ke sini. Oke, ini adalah entry kita. Nah, kalau teman-teman pengen ukur berapa sih RR yang ditawarkan oleh setup ini, teman-teman bisa ukur. Caranya di sini ada untuk ukuran. Teman-teman tinggal klik di sini, terus teman-teman klik di long position gitu ya, terus teman-teman klik sekali, boom gitu ya. Terus kita masukin aja angkanya.
Di sini kita masukkan entry price-nya, kita tahu tadi entry-nya 6450 gitu ya. Terus profit-nya 6707. SL kita 6420 gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini RR kita adalah 8,57 atau 1:8 gitu. Nah, sekarang berikutnya kita akan entry ke MT4. Kita akan entry setup ini ke MT4 kita. Kita akan beneran entry, teman-teman. Saya akan buka MT4. Nah, yang ini aja. Sambil saya akan baca pertanyaan. Oke, saya akan nunggu pertanyaan. Tadi saya sampai mana bacanya ya? Bisa Mas, masih nyambung. Ada bicara 5,67 ya, udah benar. Mas, kalau price nggak nyentuh entry kita, tapi sudah nyentuh final target kita, berarti kita abaikan dan cari area baru. Gimana kalau nggak nyentuh entry kita? Kalau nggak nyentuh kan kita nanti akan cancel jika salah satunya sudah hilang, Mas. Kayak misalnya AUD USD ini, kalau besok dia nggak nyentuh target, maka ya kalau besok udah nggak nyentuh target, maka udah nggak valid lagi kan gitu ya. Oke, sekarang saya akan buka chart di sini AUD USD. Tadi teman-teman ada pertanyaan, kemarin ada pertanyaan teman-teman. Kalau dia pakai hot forex yang zero spread, kita harus pakai chart yang ada B-nya. Jadi kalau punya teman-teman, biasanya chartnya itu nggak ada B-nya langsung, maka teman-teman perlu klik kanan di sini. Jadi teman-teman ini munculin market watch-nya. Kalau teman-teman nggak muncul market watch-nya, caranya klik di sini view, terus market watch. Ini kan hilang ya. Teman-teman bisa klik view, terus teman-teman di sini ada market watch atau Ctrl M di keyboard. Ctrl M hilang, Ctrl M muncul, Ctrl M hilang, Ctrl M muncul. Jadi market watch ini adalah ini. RPR-nya, mata uang yang ada di sini. Oke. Kalau nggak muncul semua, caranya klik kanan gitu ya, teman-teman klik kanan terus show all. Jadi klik kanan, show all, maka semua chartnya akan muncul di MT4 kita ya. Klik kanan, show all, gitu ya. Udah muncul semua. Oke. Berikutnya teman-teman untuk munculin chart baru, teman-teman kalau udah kayak gini, teman-teman bisa pakai yang ada di sini. Kita mau AUD USD, saya pakai zero spread, berarti saya pakai AUD USDB. Ini penting banget. Karena ada dua AUD USD. Di sini ada AUD USD yang biasa. Nah, kayak misalnya ada teman-teman yang bilang, Mas, kok asistennya nggak jalan? Kemungkinan besar Mas ngeload AUD USD yang ini. Kalau teman-teman ngeload AUD USD yang ini, saya load ya di sini chart window. Di sini, kalau saya masukkan asisten, maka asistennya nggak akan ada gunanya. Jadi dia nggak akan bisa transaksi di sini. Kalau saya masukin asisten ini, dia nggak akan bisa transaksi. Karena apa? Karena posnya teman-teman ngeload chart yang salah. Karena teman-teman ngeload AUD USD biasa. Jadi teman-teman maunya ngeload yang ada B-nya. Jadi saya akan close ini, saya klik kanan di sini, terus saya close ya di chartnya. Oke, saya harus ngeload yang ada B-nya. Caranya teman-teman masuk ke chart di sini ada tombol plus, new chart, teman-teman ke Forex ECN. Jadi ada biasa ada yang Forex biasa ini kita nggak akan pakai, karena Forex biasa ini untuk akun yang tipe mikro atau premium. Sedangkan kalau teman-teman pakai zero spread, maka akun teman-teman adalah akun ECN atau Electronic Communication Network. Maka kita perlu pakai yang ECN. Jadi plus di sini teman-teman pilih Forex ECN, ini adalah major pair. Kalau nggak ada di sini berarti ada di Forex ECN 2 gitu, dipilih aja. Forex ECN saya akan cari AUD USD gitu ya. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini seperti ini nih terlalu nggak enak dibaca gitu ya. Saya perlu adjust. Besok saya akan bikinin tutorialnya cara nge-adjust MT4 ini. Sama kayak saya bikinin TradingView buat teman-teman semua. Pertama saya perlu rubah jadi candlestick. Di sini ada candlestick bentuknya. Saya klik, dia berubah jadi candlestick. Terus saya perlu zoom in. Ini ada zoom in, ada tombol plus, kaca pembesar. Saya klik sekali, dia zoom in. Berikutnya saya perlu klik Shift and N. Ini supaya nggak terlalu mepet, saya perlu klik ini. Dia akan geser ke sini dikit, jadi lebih enak dilihat. Berikutnya saya perlu hilangkan grid-nya. Teman-teman bisa klik kanan gitu, properties gitu ya. Terus common gitu ya. Terus di sini ada show grid-nya, teman-teman uncheck. Ya, kalau di uncheck dia akan hilang. Saya okein dia hilang. Klik kanan, properties, terus di common, show grid-nya di uncheck. Atau shortcut-nya teman-teman Ctrl G ya, golf, maka grid-nya akan hilang. Grid ya, hilang. Yang pertama itu. Jadi kita udah lebih clean. Terus saya nggak suka tampilan hijau on black, saya tinggal klik kanan, properties, terus colors. Di sini ada color scheme, teman-teman tinggal pilih black on white. Nah, sekarang enak dibaca ya. Ini adalah default chart yang saya gunakan. Oke, berikutnya saya akan munculkan di sini. Di sini ada navigator ya. Kalau teman-teman nggak ada navigatornya, teman-teman tinggal klik view, terus navigator. Ini hilang. View, navigator maka akan muncul. Atau shortcut-nya teman-teman Ctrl N.
Control N dia hilang, Control N dia muncul, Control N dia hilang, Control N dia muncul. Nah, di navigator. Kalau teman-teman sudah menginstal asisten seperti yang di YouTube saya, maka teman-teman akan punya di sini di bagian Expert Advisor, teman-teman akan punya di sini ada namanya Dwian Anggara Trading Assistant. Saya tinggal klik sekali, saya drag ke chart. Jadi saya klik, saya tarik ke chart. Itu cara pertama. Cara kedua diklik 2 kali, dia juga otomatis ya. Bisa double klik atau klik ditarik ke chart. Oke. Sebelumnya teman-teman perlu setting supaya auto tradingnya on. Caranya teman-teman ke Tools, Options, bisa ke Tools Option atau langsung Control O gitu ya. Teman-teman perlu checklist di bagian Expert Advisor. Teman-teman di sini checklist ada Allow Automated Trading, perlu di checklist. Nah, ketika teman-teman checklist Allow Automated Trading, terus klik OK, maka udah selesai. Di sini teman-teman bisa lihat Automated Tradingnya dalam kondisi on. Kalau mau matiin, teman-teman tinggal klik di sini sekali, dia mati. Klik sekali, dia nyala. Ini kalau nyala, dia ada hijaunya, ini ada hijau tombol play. Kalau dimatiin, dia warnanya merah, tombol stop. Kalau hijau, tombol play berarti dia kondisi nyala. Oke, teman-teman bisa masuknya di Tools, Options, atau Control O ya. Di sini di checklist Allow Automated Trading. Setelah itu, kita tinggal drag asistennya ke chart atau diklik 2 kali di asistennya. Oke. Habis itu di command-nya ini udah nggak ada yang perlu diisi. Teman-teman pastikan Allow Live Trading-nya di checklist. Habis itu udah selesai, teman-teman tinggal klik OK. Kalau udah klik OK, maka di sini akan muncul asistennya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat spread-nya adalah 6, berarti spread-nya untuk AUD USD adalah 0,6 pips. Nah, teman-teman juga bisa lihat spread-nya di sini di Market Watch di sebelah kiri. Caranya klik kanan, terus spread. Maka teman-teman bisa lihat AUD USD nanti akan spread-nya. Kalau kurang gede digeser aja, klik di sini. Begitu sampai dia bentuknya seperti ini, geser ke kanan. Oke, teman-teman bisa lihat AUD USD di sini spread-nya 7, 6 ya. Teman-teman bisa lihat spread-nya berubah-ubah antara 6 dan 7. Jadi kalau 7 berarti 0,7 pips. Ini 7 ini adalah fractional pips ya, spread-nya 0,7 pips. Teman-teman bisa lihat Euro USD di sini spread-nya sekarang 0,3, 0,4 ya. Oke, 0,3, 0,4. Oke. Sekarang saya sudah aktifkan asistennya, teman-teman. Di sini ada buy, ada sell. Kalau teman-teman klik sell, dia akan masuk ke sell limit. Kalau teman buy, akan buy limit. Nah, kita mau beli, mau buy, maka kita pilih buy gitu ya. Berikutnya limit price-nya kita tinggal masukkan aja. Limit price-nya kita masukkan yang dari chart tadi. Limit price kita adalah 0,6450. Ya, kita tinggal masukin aja di MT4. Limitnya saya ketik di sini 0,6450 gitu ya. Berikutnya stop loss-nya. Stop loss kita adalah 0,6420. Maka saya masukkan stop loss-nya 0,6420. Nah, berikutnya di sini teman-teman ini adalah risk-nya. Teman-teman bisa risk by persen atau risk by money. Risk by money-nya masih sedikit error, teman-teman. Saya belum benerin. Jadi teman-teman pakai risk by persen. Nah, dalam transaksi ini teman-teman saya akan merisikokan 2% per transaksi. Jadi setiap transaksi saya akan merisikokan 2%. By the way, akun ini balance-nya adalah $1.000 ya. Akun ini balance-nya $1.000. Maka saya akan merisikokan 2%. Jadi plus minus, risk saya akan sekitar $20 per transaksi. Kalau $20 per transaksi, maka saya akan bagi menjadi 2. $10 saya akan ambil entry, stop, dan safety target. $10 saya akan entry, stop, dan final target. Oke, final target. Nah, saya akan masukkan di sini limit price 0,6450, stop loss-nya 0,6420. Risk persen, di sini teman-teman bisa lihat buy persen saya masukkan 1, ini 1%. Take profit ratio ini saya masukkan 1. Artinya rasionya adalah 1:1. Ini ngomongin RR. 1:1 berarti safety target. Kalau saya udah masukin limit price-nya, saya udah masukin stop loss-nya, rasionya saya masukin 1, risk by persennya saya masukin 1, saya tinggal klik place order. Teman-teman bisa lihat ordernya akan muncul di sini. Nah, ini berarti saya udah order beneran di AUD USD. Nah, kalau teman-teman pengen tahu berapa risk saya yang saya resikokan di transaksi ini, teman-teman bisa dekatkan mouse-nya ke bagian stop loss-nya. Kalau saya deketin mouse saya ke bagian stop loss yang merah sini, teman-teman deketin aja gini, nanti akan muncul tuh, risk-nya adalah $9. Jadi risk saya per transaksi, kalau transaksi ini hit SL, saya rugi $9. Kalau dia hit TP, teman-teman deketin ke sini, maka TP-nya juga $9. Nah, teman-teman nggak perlu menghitung posisi safety targetnya. Kalau teman-teman masukin 1, maka safety targetnya otomatis 1:1. Jadi teman-teman udah nggak perlu calculate safety target sebenarnya, karena kita menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant. Jadi kita cuma perlu tahu di mana entry-nya, di mana stop loss-nya, dan di mana final targetnya. Teman-teman udah selesai. Jadi sebenarnya step kita cuma step 1 cek limit, step 2 cek final target, step 3 cek entry, habis itu udah selesai. Tinggal kita masukkan ke asisten, di mana entry-nya, stop loss-nya, dan final targetnya. Oke? Udah selesai, teman-teman? Nah, berikutnya,
Kalau saya token Ctrl T atau saya munculkan terminal, Ctrl T ya, untuk munculin terminal, Ctrl T, teman-teman bisa lihat di sini saya punya buy limit, posisinya size-nya 0,03, ini otomatis dihitung sama asisten, jadi teman-teman nggak perlu ngitung size-nya. Simbolnya AUDUSD, entry-nya 6450, stop loss-nya 6420, dan teman-teman bisa lihat TP-nya otomatis 6480, which is tadi adalah angka yang kita hitung secara manual. TP kita di 6480, oke. Dia otomatis menghitung, dan kita belum ke trigger. Berikutnya kita perlu entry, stop, final target. Berarti siapa entry-nya sama, limit price-nya sama, stop loss-nya sama. Yang membedakan adalah take profit-nya. Di sini saya boleh pakai rasio, boleh pakai price. Kalau saya klik price, maka dia akan otomatis TP by price. Saya ingat tadi TP-nya, final target saya adalah 0,6707. 0,6707, saya tinggal masukin aja di sini. 0,6707. TP by price, saya rubah by price, terus saya klik place order. Terus saya bisa scroll down, teman-teman bisa lihat saya punya final target di sini ya, final targetnya di sini. Tadi teman-teman bisa lihat risk saya adalah $9 kalau tersentuh. Kalau hit final target, saya deketin ke sini, maka profit saya $77,10 jika TP-nya tersentuh. Jadi saya risking $9 untuk dapetin $77. Ini transaksi ini, oke? AUDUSD saya udah pasang langsung. Nah sekarang kita bicara skenario-nya. Apa sih kemungkinan transaksi ini ya, teman-teman? Saya akan geser di sini. Kemungkinannya ada beberapa, teman-teman. Skenario 1, harga masuk ke area, langsung hit SL gitu ya. Kalau harga masuk ke area langsung hit stop loss saya, maka saya rugi ya. Kemungkinan pertama saya rugi 18 USD atau sekitar 2% dari balance saya. Nggak nyampe 2%, hampir 2% dari balance saya. Balance saya $1.000, saya ruginya hampir $18. Skenario 1. Skenario 2, harga masuk ke area, hit safety target, dalam kurung saya profit 9 USD ya, plus 9 gitu ya. Setelah itu hit SL, maka saya minus 9. Maka ini namanya BEP atau break even point. Jadi kemungkinan pertama, harga hit entry, langsung SL, saya rugi $18. Kalau harga hit entry, kemudian naik kena safety target, kemudian hit SL, maka saya impas. Kemungkinan ketiga, harga hit entry, hit safety target, dan hit final target. Kalau ini kemungkinan terjadi, maka saya akan posisinya plus $9 gitu ya. Maka saya akan plus 9 gitu ya. Nih salah terus, plus 9. Karena dia hit safety target, maka saya akan plus, tadi kita udah hitung, kalau dia hit final target, profitnya saya deketin ke sini, 77,10, kita anggap 77 aja ya. Plus 77 USD. Jadi 9 ditambah 77, maka saya akan profit plus $86. Jadi di transaksi ini, teman-teman, skenario 1, dan kita punya skenario 4 ya. Skenario 4, order kita cancel. Nah, cuma ada 4 kemungkinannya di AUDUSD. Kemungkinan pertama, dia hit SL, saya rugi $18, atau break even point, atau saya profit $86. Jadi 86 dari 18 itu berapa kali lipatnya, teman-teman tinggal hitung aja kalkulator. 86 dibagi 18. Itu 4,7 kali lipat. Jadi saya resikoin 1% untuk dapetin sekitar 4. Saya resikoin 2% untuk dapetin sekitar 9% ya. Saya resikoin 2% untuk dapetin 9%. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman melakukan ini terus-menerus, trading itu outcome-nya cuma 4. Jadi outcome-nya trading itu cuma 4, teman-teman. Jadi outcome-nya itu 1, loss besar gitu ya. 2, loss kecil. 3, untung besar. 4, untung kecil. Trading itu mau apapun yang teman-teman lakukan, kemungkinan outcome-nya cuma 4 ini. Either teman-teman loss besar, loss kecil, untung besar, atau untung kecil. Nah, tugas kita sebagai trader adalah menghindari yang pertama. Kalau teman-teman bisa punya sebuah sistem trading yang membuat teman-teman tidak mungkin loss besar, kemungkinan 1 dicoret, ya loss besarnya kita coret. Kalau loss besarnya kita coret, teman-teman, saya coret loss besar ini ya. Kalau loss besarnya kita coret, kemungkinan itu tinggal 3. Either teman-teman loss kecil, untung besar, atau untung kecil.
Makanya selama kita tidak loss besar, maka kita oke dengan 3 outcome lainnya. Jadi either loss kecil oke, loss besar oke, loss kecil oke, untung besar oke, untung kecil oke. Maka harusnya MC bangkrut dari trading itu sesuatu yang sangat susah terjadi. Oke? Sampai di sini saya akan break dulu dan baca-baca pertanyaan dari teman-teman semua. Mas, kalau price nggak nyentuh entry kita tapi sudah sentuh final target, berarti nanti kita cancel. Ini nanti kita akan bahas di apa? Kita akan bahas di managing trade, nanti kita bahas. Besok pagi itu maksimal jam berapa, Mas? Maksimal jam 4 subuh ya. Jam 4 subuh kita harus cancel kalau ini nggak ke-fill ya. Kalau harga nggak nyentuh entry kita, maka kita harus cancel. Jam 4 karena ganti candle daily itu jam 4 atau jam 5 kalau dia DST ya, tergantung. DST atau enggak ya. Berarti kalau main TF H1 M8 terus udah dot terakhir harus cek pas close candle H1 ya, Mas. Betul, Mas Yunandi. Bukannya 3 ya, Mas, overlapping 3 UFO. Iya, sebenarnya yang overlapping 3 UFO, tapi saya gabungkan 2 aja karena kalau 3 nanti areanya terlalu lebar. Saya gabungkan dari yang paling dekat sama EMA ke bawahnya ya. Oke, nanti kita akan ketemu banyak kasus, nanti teman-teman akan belajar pelan-pelan dari banyak kasus, nggak usah khawatir. Oke. Bagaimana dengan UFO yang di atas, Mas? Nggak disatuin? Saya nggak. Kalau teman-teman mau pilih satuin ini, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Misalnya teman-teman mau satuin UFO yang di atas, which is tadi UFO yang di atas tuh dari sini ya. Teman-teman mau satuin dari sini ke sini gitu, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi konsekuensinya adalah teman-teman akan lebih mudah kepanggil entry-nya, tapi safety targetnya akan lebih jauh, RR-nya jadi lebih buruk. Ya, RR-nya jadi nggak segede ini. Dan kelebihannya adalah kalau ternyata harga respon yang atas dan rally, maka saya nggak kepanggil gitu ya. Yang entry di atas kepanggil gitu. Jadi plus minus teman-teman. Boleh nggak digabung sama yang atas? Jawabannya boleh, boleh aja. Saya nggak gabungin karena saya biasanya lebih cenderung dari harga sekarang atau lebih baik. Kalau beli kan saya mau di harga yang dekat-dekat dengan EMA atau lebih murah lagi. Begitu juga kalau sell. Nanti kalau kita ketemu kasus sell yang UFO-nya overlapping, saya akan pakai yang dekat dari apa? Yang dekat dari EMA all the way ke stop loss ya. Kalau stop loss-nya nggak bisa nego, teman-teman. Kalau entry boleh nego. Ingat, entry sebenarnya boleh nego. Stop loss nggak bisa nego, gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nggak harus UFO terdekat ya, Mas. Yang terdekat yang ada EMA-nya ya. Mas, bagaimana cara membedakan area UFO yang tumpang tindih? Dilihat aja, dilihat ekornya. Jadi UFO itu sebenarnya kalau ini saya boleh hapus ya, teman-teman. Saya akan screenshot dulu supaya teman-teman bisa dapetin. Saya akan screenshot dulu. Oh, Ctrl Shift C gitu ya. Saya akan screenshot. Saya akan kirim ke WA teman-teman semua. AUD USD. Oke. Jadi kalau saya hapus ini semua, teman-teman saya hapus gitu ya. Dan saya aktifkan auto UFO-nya, saya klik matanya di situ, dia auto UFO-nya muncul, kita tunggu. Ingat mantranya magic-magic. Magic-magic teman-teman muncul. Jadi teman-teman perhatikan, jadi UFO itu biasanya akan ngambil dari ekor ke ekor. Jadi teman-teman bisa lihat, ekornya adalah yang ini ekor pertama yang kita lihat. Ini ekor kedua yang kita lihat, ekornya adalah di sini. Atau teman-teman bisa lihat warnanya kan beda. Jadi bar yang sama itu adalah punya UFO yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada matanya, terus teman-teman lihat ini warnanya hijau terang berarti ini itu temennya ini. Jadi UFO-nya sebenarnya ini sama ini. Atau kalau mau gampang ya dilihat dari ekornya aja, ekor ke ekor. UFO-nya pasti ini. Di ekor ke ekor. Ini UFO yang pertama. UFO yang kedua, teman-teman bisa lihat ini ekor ke ekor juga, dari ekor yang ini ke ekor yang ini gitu ya. Nah, ini UFO yang kedua, dan UFO yang ketiga itu dari ekor yang ini ke ekor yang ini. Pada intinya sih teman-teman nggak apa-apa kalau salah UFO, yang penting kan stop loss-nya, yang penting stop loss-nya. Selama stop loss-nya tidak jatuh di UFO lain, teman-teman harus grouping. Tapi kalau entry-nya teman-teman salah antara picking line ini sama line ini, nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Oke. Oke.
Ini Mas Friedman, saya menggunakan H4 dan M21 dan saya lihat beberapa kali jika climate-nya tebal dan confirm up atau down, tapi karanya masih satu dan ekornya belum begitu panjang, ada kecenderungan climate masih bisa tiba-tiba berubah warna, Mas. Kalau berubah warna ya di cancel, Mas. Kalau berubah warna ya kita cancel. Kalau udah ke trigger ya biarin aja. Nanti kita akan bahas di managing trade. Seharusnya sampai detik ini teman-teman belum entry beneran di akun real ya. Untuk pembulatan angka UFO di trading view dari 5 ke digit keempat dibulatkan ke atas atau ke bawah, Mas. Itu tergantung. Kalau entry dibulatkan ke lebih agresif, kalau SL dibulatkan ke menjauh. Nanti saya akan bikinin video khusus bahas pembulatan ya, biar teman-teman nggak campur aduk materinya. Ini harus tungguin saat harga mendekati tempat EMA, apakah ada EMA sebenarnya tersebut? Sebenarnya nggak harus ditungguin sih teman-teman. Ini cukup teman-teman cek beberapa jam sekali aja. Kalau teman-teman cek beberapa jam sekali, harusnya EMA-nya nggak akan tiba-tiba berubah sangat jauh. Besok pagi kita lihat apakah ini kita cancel atau tidak. Kalau besok pagi kita lihat harga belum masuk area dan belum kepanggil ya kita cancel karena climate-nya sudah lewat ya. Boleh ikutan entry juga nih Mas? Boleh. Ya, ini udah dijawab Mbak Jenny tadi. Mas, kalau ada area revalue UFO di edge time frame, revalue UFO di edge time frame cuekin Mas. Revalue UFO di edge time frame cuekin. Kan kita nggak pernah bahas revalue UFO di edge time frame. Kita hanya bahas revalue UFO di common time frame sebagai final target. Kenapa? Karena revalue UFO di edge time frame ini counter climate. Kalau counter climate mostly nggak work, jadi ya nggak apa-apa. Dia akan jadi istilahnya speed bumper ya. Jadi dia akan jadi speed limit, dia akan memperlambat kecepatan tapi nggak ada masalah. Kalau di demo Mas boleh juga, mau di demo boleh, boleh. Mas saya belum punya akun HF, kontak Mas Rifki. Cara munculin chart ECN gimana ya Mas? Cara munculin chart ECN tadi saya udah bahas ya. Teman-teman masuk ke sini, terus klik kanan di market watch-nya. Kalau nggak ada, teman-teman view market watch gitu ya. Atau Ctrl M, view market watch gitu ya. Terus klik kanan, show all gitu. Nanti akan muncul ECN-nya, ECN 2. Oke. Mas, kalau dia trading asisten selalu kompon kamu RIX dolar selalu sama, boleh nggak Mas? Boleh, tapi saya nggak rekomend. Teman-teman nonton video di YouTube saya, teman-teman ke YouTube saya, di YouTube saya money management yang saya gunakan dalam trading kayaknya judulnya. Ya, RIX management yang saya gunakan dalam trading. Teman-teman klik aja video ini. Teman-teman akan nonton. Saya kena iklan ini terus nih, Shenzhen Secret. Nah, teman-teman nonton ini. Ini video saya. Ini kayaknya bukan saya karena masih gendut. Saya bagikan, saya salin gitu ya. Saya akan paste di grup. Risk management. Enter. Jadi saya tidak menyarankan pakai RIX dolar ya teman-teman. Saya tidak menyarankan pakai RIX dolar. Alasannya apa? Alasannya saya bahas di video itu. Oke. Lanjut. Saya baca lagi berikutnya. Ini Mas Angga punya real no spread, Mas Ade. Kalau di demo sepertinya tidak ada. Kalau demo nggak ada ya. Kalau demo nggak ada zero spreadnya. Mas Angga, misal kasus CAUD-USD, ACL-nya dan karanya sudah sama dengan SDD, misalnya kita hit entry, apakah kita berani hold sampai final target? Nanti kita akan bahas di managing trade ya, kita akan bahas di managing trade, kita belum sampai ke sana. Probabilitasnya belum dibahas. Probabilitas apa Mas? Probabilitas apa? Yang dimaksud Mas Ahmad Rifki. Adi Wicaksono, punya saya real no spread Mas Johnson, tapi nggak work pakai dia trading asistennya karena ECN tadi. Iya, biasanya nggak work karena dia nggak pakai yang ada B-nya ya. Mas coba praktek di chart yang tidak overlapping. Oke, kita akan charting lagi. Kalau sudah kepanggil terus karyanya sudah melebihi STD-nya, nanti kita akan bahas di managing trade. Mas opsional, kalau satu boleh. Cuma ribet mesti separuh close. Nggak opsional, harus dua ya. Kita nggak pakai opsional lagi. Nggak bisa tawar, entry-nya harus dua. Satu safety target, satu final target ya. Wajib. Ya nggak wajib lah, fardu kifayah ya. Kalau harga nggak nyentuh area kita, terus dia bergerak ke final target, kita cancel. Nanti kita akan cancel berarti. Mas ECN kalau di demo akun nggak ada yang nggak ada, kita udah bahas. Mas karena layoff itu kita ambil yang sudah kena EMA, apakah artinya sampai besok pagi UFO-nya tidak berubah? Kalau UFO-nya nggak akan berubah Mas, EMA-nya bisa aja bergerak ya, EMA-nya bisa aja bergerak. Nanti teman-teman akan terbiasa dalam perjalanan ya. Oke, nanti bahas scoring Mas. Nggak ada scoring teman-teman di sini, kita nggak ada scoring, jadi kita nggak akan bahas scoring.
Oke, sekarang kita akan lanjut ke chart berikutnya. Kita overlap nggak apa-apa ya, 1 jam udah, tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas ke chart berikutnya. Yang audio USD ini saya udah bahas detail. Untuk chart berikutnya saya akan bahas sedikit lebih cepat, nggak apa-apa ya. Kita akan ke USD JPY gitu. Saya nggak akan ketik lagi supaya lebih cepat teman-teman. Saya akan pakai 2 aja sekaligus ya, biar gampang ya. USD JPY, teman-teman bisa lihat caranya 15, dia confirm down market karena dia merah terang, berarti step 1 confirm down market. Tapi di step 1 ada problem, caranya 15 dari biasanya 15 dari 5, berarti late to the party. Kalau late to the party, kita tidak perlu naik ke step 2. Kita langsung lagi ke AUD USD. Udah AUD USD JPY, USD CAD. Oke. USD CAD, oh ini kayaknya lumayan menarik, teman-teman. Ini lumayan menarik. USD CAD ini kita lihat USD CAD, oke. USD CAD step 1 teman-teman, claimnya confirm down market ya, merah tebal berarti confirm down market. Terus berikutnya kita bisa lihat caranya 3 dari biasanya down market 4,75 kita bulatkan jadi 5, 3 dari 5 berarti oke ya. Down market, climate-nya 3 dari 5. Final target, kita udah bahas final targetnya di sini. UFO terdekat, angkanya 34395. 34395 kita bulatkan jadi 3440 plus 2, jadi 3442. Jadi final targetnya, saya bikin agak jelas di sini. 1,3495 dibulatkan menjadi 1,3450. Ingat, final target saya pengen lebih cepat nyampe ke dekat ke harga. Plus 2 sama dengan 13442 itu adalah final target kita. Oke, climate oke, final target oke. Berarti step ketiga saya akan masuk ke entry. Entry-nya di sini teman-teman ke 55, USD CAD 55. Teman-teman bisa lihat, saya punya UFO, satu UFO, cuma ada satu UFO-nya di sini. Teman-teman bisa lihat UFO-nya cuma satu gitu ya. UFO-nya cuma satu, dan kalau teman-teman lihat, saya punya area EMA di sini. Ini harga EMA-nya. EMA 9-nya ada di 14002. UFO saya di 14007. Nah, ini ideal, teman-teman. Kenapa? Karena kalau harga naik, ketika harga bergerak naik ke area kita, maka harga rata-ratanya akan sedikit naik. Oke? Jadi kalau harga bergerak naik, maka rata-ratanya akan sedikit naik. Kalau sedikit naik, kita akan end up ketika harga masuk, EMA-nya akan berada di dalam area, maka kita punya valid entry. Oke? Kita punya valid entry. Nah, karena kita punya valid entry, kita tentukan entry-nya. Kita akan lihat cheat sheet-nya dulu. Oke, cheat sheet-nya untuk limit, sell limit ini. Kita lihat, sell limit kita gunakan Allow UFO di H time frame warna merah. Teman-teman bisa lihat, kita pakai Allow UFO di H time frame warna merah. Oke. Berikutnya, teman-teman bisa lihat cheat sheet-nya. Entry sama dengan harga lower band. Teman-teman tidak perlu tambahkan spread. Kalau entry untuk sell harga lower band, SL upper band plus 5 plus 2. Final target kita udah bahas, final target adalah rival UFO di common time frame warna hijau plus 2. Upper band plus 2. Jadi final targetnya upper band plus 2, SL-nya upper band plus 7, entry-nya tetap di lower band. Oke, kita lihat. Saya akan langsung taruh Fibonacci-nya, saya klik sekali, saya klik di sini, Fibonacci-nya saya drag ke atas. Oke, sekarang kita akan hitung-hitungan dulu. Entry saya 1,40072. Oke. Lower band, ini saya tulis lower band 1,40072. Saya akan bulatkan mendekat ke harga. Karena sell saya akan turunkan, pembulatannya ke bawah karena dia mendekat ke harga karena sell ya. Maka saya akan bulatkan menjadi 1,4007. Ini entry saya. Oke, berikutnya stop loss. Stop loss, teman-teman bisa lihat upper band-nya di sini 1,40325, 1,40325. Oke. Upper band 1,40325. Oke. Saya tulis di sini entry. Maka 1,40325 saya akan bulatkan. Karena ini stop loss, saya pengen menjauh membulatkannya, menjauh dari harga. 40325 saya akan bikin 1,4033. Maka ini adalah angka stop loss kita. Nah, sebenarnya teman-teman, sampai di sini kita udah cukup. Kita bahkan nggak perlu nampilin Fibonacci segala macam. Sebenarnya teman-teman perlu tahu di mana entry-nya, di mana stop loss-nya. Teman-teman bisa langsung
ke asisten. Tapi kita akan ketik aja di sini Fibonacci supaya teman-teman dapat bayangan di mana entry-nya gitu ya. Saya akan masukkan koordinatnya. Price 1 ini entry, saya masukkan 1,4007 gitu ya. Price 2 ini stop loss 1,4033. Oke, saya belum tambahin ya. Harusnya 4033 plus 7 jadi 4040. 1,4040. Oke, maka ini adalah kejadiannya. Ini karena stop loss-nya saya belum, berarti ini adalah pembulatannya. Stop loss saya tulis di sini. Stop loss sama dengan plus 5 plus 2 atau plus 7 ya, sama dengan 1,4033 ditambah 7 berarti 40, 1,4040. Maka ini stop loss-nya. Maka ini adalah areanya. Saya ketik aja di sini, ini adalah entry kita. Entry gitu ya. Ini adalah stop loss. Oke. Ini adalah safety target. Oke. Udah selesai semua. Final target kita, ingat final target kita ada di bawah sini. Di mana final target kita? Ups, kita belum hitung. Final target kita ada di 13442. 13442. Saya akan disable auto UFO-nya dulu biar teman-teman nggak bisa lihat dengan jelas. 13442. Saya akan ketik di sini 13442. Oke, stop loss-nya ada di sini ya, jauh banget. Final target kita ada di situ. Mungkin nyampe enggak? Mungkin aja kan gitu ya. Saya akan lihat di sini, saya akan masukkan short position, saya pengen hitung RR-nya ya. Teman-teman bisa lihat di situ. Saya masukkan inputnya, target kita di 13442 gitu ya. Entry kita di berapa entry-nya? 14007. 007, stop loss-nya di 14040. Oke, 3442 kita udah bahas TP-nya. 14040. Oke, ini adalah area kita. Oke, teman-teman bisa lihat di sini RR-nya 1:17 ya. 1:17. Oke, 1:17. Sekarang kita ke MT4, kita akan entry. Ingat teman-teman, di real life teman-teman nggak perlu ngukur ini, RR segala macam nggak perlu diukur ya, semuanya udah dilakukan sama asisten, jadi udah diukur semua, jadi teman-teman nggak perlu pusingin ini. Oke, kita langsung aja entry ke asisten, saya tinggal ke chart di sini, plus saya masuk ke Forex ECN, saya pilih USD CAD. Oke, USD CAD. Nah, teman-teman bisa save template-nya sebenarnya. Setelah teman-teman punya template seperti ini, teman-teman udah punya asisten ya, asistennya udah muncul, chartnya udah dirubah, teman-teman bisa save template-nya, teman-teman tinggal klik di sini. Template ya, di sudut kanan sini ada template, teman-teman tinggal klik template sekali terus save template. Saya kasih nama misalnya 30 days gitu ya, 30 days challenge. Teman-teman boleh kasih nama aja apa aja sih 30 days challenge. Kalau teman-teman udah punya template seperti ini, teman-teman tinggal ganti ke chart sebelahnya, teman-teman bisa ganti-ganti ke sini, ini USD CAD tadi yang baru saya bikin, saya tinggal klik di sini, saya tinggal apply template-nya 30 days challenge, boom, gitu dia otomatis akan jadi sudah ada asistennya dan warnanya langsung berubah. Jadi saya bisa bikin chart apa aja, misalnya teman-teman kalau saya udah save template-nya, caranya tinggal klik di sini, save template, terus teman-teman kasih nama apa aja, bebas. Nah, teman-teman tinggal buka chart baru, misalnya saya buka chart lain, misalnya di HN2, misalnya yang, misalnya saya mau CHF Yen gitu ya, seperti ini, saya tinggal klik di sini, 30 days challenge gitu ya, saya klik kali, boom, dia akan langsung berubah. Sama persis seperti template yang lain, oke. Nah, teman-teman saya ganti time frame-nya di sini ada time frame. Nanti saya akan bikinin tutorial MT4 ya. Saya balik ke USD CAD, saya akan masukkan entry-nya. Di sini tadi buy limit, teman-teman mau sell tinggal klik sell. Kalau dia klik sell, dia berubah sell limit. Kalau saya klik buy hijau, dia berubah buy limit. Saya klik sell, maka sell limit. Sekarang saya akan masukkan parameternya. Entry saya di sini 1,4007. Saya masukkan entry-nya 1,4007 gitu ya. Stop loss-nya, teman-teman tinggal masukkan 1,4040. Saya masukkan 1,4040 gitu ya. Rasionya kita akan masukkan 1. Teman-teman bisa lihat di sini ada price, ada rasio. Kita pakai rasio ya 1:1 gitu ya. Risk-nya 1%, risk-nya buy money bisa buy persen. Saya akan pakai buy persen 1:1. Saya klik place order gitu ya. Teman-teman bisa lihat dia akan otomatis place order di sini. Jadi udah langsung jadi ordernya. Kalau saya deketin mouse saya ke bagian SL-nya garisnya, teman-teman bisa lihat risk saya dari transaksi ini
adalah 9,50 dolar. Ingat, beda pair harganya beda-beda, maka kita nggak bisa risk-nya persis 10 dolar kalau balance-nya terlalu kecil. Tapi kalau balance-nya teman-teman gede banget kayak 100.000 USD gitu ya, risk-nya akan cenderung mendekatin persis. Tapi kalau balance-nya kecil, asisten akan membulatkan ke yang terdekat dengan 1% gitu ya. Jadi teman-teman saya lihat ini risk-nya 9,5, tadi 9 dolar. Dan teman-teman lihat kalau dia hit safety target, maka profitnya sama 9,5 dolar. Berikutnya, teman-teman tinggal ganti TP-nya final target. Misalnya saya mau ganti pakai rasio boleh nggak? Misalnya saya mau 1:3 doang boleh. Teman-teman tinggal klik 3 di situ, terus klik place order, maka dia akan masukin TP 1 lagi. Kalau ini 1:3. Kalau teman-teman mau pakai fokus ke final target, nanti kita akan bahas after ini, kapan kita mau pakai final target dan segala macam kita akan bahas. After teman-teman lulus ini, kita akan praktek dulu. Saya masukkan 3442, teman-teman bisa edit. Caranya teman-teman deketin ke final targetnya di sini, terus dideketin, terus klik kanan, modify. Saya masukkan final targetnya 1, berapa tadi? 13442. Saya akan masukkan di sini, take profitnya saya ganti 1,3442. Saya klik modify gitu ya, maka TP-nya akan berubah. Teman-teman juga bisa modify di terminal. Caranya teman-teman view gitu ya, terminal. Di sini ada Ctrl T atau view terminal. Teman-teman bisa klik di sini, tinggal klik di sini, terus klik kanan, terus teman-teman bisa modify order. Teman-teman bisa modify TP-nya jadi 13442. Oke. Saya Ctrl T lagi. Saya pengen tahu kalau hit TP profitnya berapa. Ini kan nggak kelihatan, teman-teman. Teman-teman bisa kecilin, bisa pendekin chartnya dengan cara klik di sini, di bagian angkanya sini, di scale-nya, teman-teman klik, terus teman-teman drag bawah. Oke, teman-teman bisa lihat. TP kita jauh di sini. Kalau ini hit target, teman-teman, saya deketin. Profitnya adalah 162,53. 162,53. Teman-teman resikoin 9,5 dolar, profitnya 162,53. Oke, kita lihat scenario yang bisa terjadi dari transaksi ini. 1,62 artinya 1 banding berapa nih? 1 banding 17 RR-nya ya. Skenario yang terjadi, 1 hit SL langsung gitu ya. Maka teman-teman akan minus 9,5 ditambah 9,5. Saya akan masukkan kalkulator aja biar cepat. Walaupun saya udah tahu angkanya, 9,5 ditambah 9,5 sama dengan teman-teman akan loss 19 dolar. Maka loss 19 USD gitu ya. Skenario 2 dia hit safety target, maka profit 9,5, terus habis itu hit SL, maka loss 9,5 dalam kurung break even point, yaitu BEP. Skenario 3 hit safety target, maka teman-teman profit 9,5 USD gitu ya. Hit final target. Kalau hit final target, tadi kita lihat di sini kalau hit final target profitnya 162,57, kita bikin 162 aja ya. Teman-teman akan profit 162. Jadi total profitnya saya tambahin aja 162 ditambah 9,5. Teman-teman akan dapetin 171,5. 171,5 USD. Jadi di transaksi ini teman-teman meresikokan 19 dolar untuk dapetin 171,5. Berapa tuh? Dibagi 19 gitu ya. Teman-teman meresikokan 1 untuk dapetin 9 gitu ya. Teman-teman totalnya meresikokan 1 untuk dapetin 9, tapi teman-teman punya safety target. Oke. Jadi ini entry-nya udah kepasang di chart. Atau kemungkinan keempat, kalau ternyata nanti dia berubah, kemungkinan keempat, maka kita cancel. Oke. Sampai di sini teman-teman, udah 1 jam 18 menit. Ada pertanyaan? Saya akan baca lagi. Mas, dari yang 4 possible outcome itu yang paling sering kejadian apa, Mas? Apakah nomor 4 alias di cancel? Cancel itu terjadi sekitar 30-40%. Cancel itu terjadi sekitar 30-40%. Kemungkinan yang paling sering terjadi adalah hit safety target, kemudian nanti final targetnya kita akan adjust pakai trailing stop. Nanti kita belum bahas di sini, teman-teman. Atau sebagian besar teman-teman yang lain yang ikut alumni workshop, mereka pakai final targetnya cuma 1/2 atau 1/3, which is sah juga. Jadi teman-teman final targetnya cuma pakai 1/3 di sini. Jadi nggak mau ngejar sejauh ini. Karena akan butuh mental yang kuat untuk nahan sampai TP. Tapi ini possible outcome, teman-teman paling jauh boleh ngikutin harga sampai di sini. Oke. Kalau saya kasih lihat sekali lagi teman-teman supaya tahu, saya ke NFC aja ya.
NFC yang punya data sangat banyak ya. Teman-teman perlu tahu kemungkinan dia hit safety target 1/1 berapa persen, hit 1/3 berapa persen gitu ya. Saya akan bukain. Saya akan copy gitu ya. Teman-teman tinggal lihat di NFC aja. Probability-nya teman-teman akan bisa ukur di sini. Teman-teman bisa lihat di posisinya trading signal, terus teman-teman tinggal lihat finish plan gitu ya. Teman-teman mau lihat misalnya April doang boleh, atau mau lihat semuanya boleh. April doang, betul April lagi bagus banget, jadi teman-teman bisa lihat di kemungkinan dia hit safety target itu 72% ya. Kemungkinan hit TP2 56%, kemungkinan hit TP3 adalah 36%. Kalau teman-teman mau lihat data all finish plan itu ya selama bertahun-tahun NFC, which is dulu NFC nggak pakai cancel, jadi makanya dulu win rate-nya akan lebih rendah karena dia nggak di cancel sama sekali, dia sikat semuanya karena dulu pas yang ngobrol sama Mas Fadi pengen orang-orang tuh set and forget aja, jadi orang nggak peduli cancel, jadi biarin dia kena atau nggak kena. Jadi kalau dia pakai set and forget, teman-teman nggak pernah cancel, maka win rate-nya akan jauh lebih buruk gitu ya. Tapi kita lihat sejauh ini dari 623 transaksi, artinya 623 transaksi, datanya udah lumayan cukup untuk buat ini ya. Kemungkinan hit safety target adalah 51,83%. Jadi which is masih profit karena 1/1 50% itu BEP di atas 50% profit. Di 1/2 itu win rate dia 37,56%. Berarti teman-teman bisa expect 140 dari 100 transaksi hit TP2 kurang lebih atau 37-38 ya, 38 di sini. Nah, tapi masih profit. Kenapa? Di 1/2 itu batasan BEP-nya 34%. Berarti anything above 34% profit. Di 1/3 teman-teman bisa lihat itu 28,89%. Artinya dari 100 entry ada 29 yang hit TP3, sisanya hit SL. Tapi itu cukup menghasilkan 97R ya. 97R kalau teman-teman triknya 1% di 1/1, 1% di 1/3, teman-teman akan menghasilkan 97 tambah 23. Kalkulator aja, malas ngitung. 97 plus 23, teman-teman bisa making 120%, which is okay ya, 127%. 120% kan lumayan ya. Kalau teman-teman nggak compounding, kalau teman-teman compounding hasilnya akan lebih gede lagi. Tapi kalau teman-teman melakukannya dengan benar ya, teman-teman sudah melakukannya dengan lebih baik, teman-teman misalnya mau lihat finish plan, nggak muncul ya. Ya. Tapi ada hari di mana ini saya ngomongin NFC aja ya, sebagai teman-teman bisa lihat di Maret ya, misalnya Maret dia 1/1-nya -3, -4, -1. Jadi dia ada bulan minus. Maret kemarin bulan minus buat NFC, jadi supaya teman-teman juga dapat ekspektasinya. Maretnya -3, -4, -1. Februari kayaknya loss juga, kita lihat. Februari loss-nya berapa? Februari nggak loss, Februari +3, +1, +11 ya. Februari dia +3 di 1/1, 1/2-nya +1, 1/3-nya +11. Januari kita lihat selama 2020. Januari +1, +3, -1. Jadi overall 2000 bisa nggak sih lihat? Oh, finish plan tahun bisa lihat by tahun. 2020 only kalau teman-teman lihat selama 2020. Ini teman-teman bisa dapat ekspektasi datanya di 1/1 win rate-nya 55,77%, artinya most likely hit 1/1 55%, 1/2 38,46%, 1/3 itu 29,81%. Artinya kalau teman-teman pakai 1/1 gitu ya, dan 1/3 only dengan risiko masing-masing 1%, jadi risknya 2% per transaksi, 1% di 1/1, 1% di 1/3, itu teman-teman bisa dapetin 12 plus 20, berarti 32% ya. 12 plus 20 sama dengan 32%. 32% dalam 4 bulan, which is masih oke, berarti 4 bulan 32%, 1 bulan kurang lebih 8%. Ini kalau teman-teman ngikutin NFC, tapi NFC kan entry-nya lebih jarang. Kalau teman-teman sudah bisa charting sendiri, maka angkanya bisa beda. Artinya bisa jadi lebih besar karena teman-teman pakai time frame yang lebih banyak, artinya entry-nya lebih sering. Kedua, bisa jadi juga lebih jelek karena teman-teman kemungkinan masih belajar, akurasinya belum sebagus teman-teman NFC. Tapi anyway, plus minus, teman-teman bisa lihat teman-teman yang di alumni workshop ya, banyak yang sudah mulai profit konsisten, banyak juga yang masih struggle, masih latihan. Jadi tergantung seberapa banyak teman-teman mau put time on effort and effort untuk melakukan ini. Saya tahu persis strategi ini work, teman-teman. Jadi please, saya count on you ya, I'm count on you gitu ya. Saya bergantung sama teman-teman untuk disiplin, latihan yang banyak, karena saya bisa transfer ilmu, saya bisa transfer knowledge, tapi saya nggak bisa transfer confidence, saya nggak bisa transfer skill. Tugas teman-teman adalah merubah knowledge yang saya transfer ini untuk menjadi skill. Oke? Itu aja. Kita akan sudahin chartingnya ya. Teman-teman udah dapat 2 setup yang lumayan cocok kayaknya, 1 buy 1 sell, dan yang sell juga pas ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Teman-teman komen di ini,
Paham nggak ya? Ini Mas Gadi, mantap Mas, berarti udah paham. Mas boleh minta share lognya untuk kita bisa mulai trade record. Lognya siapa? Kalau lognya NFC, teman-teman join aja ke NFC. Bisa join free kok kalau nggak salah. Nah, coba nanti hubungin Mas Rivi atau teman-teman NFC. Saya nggak tahu persis aturan mainnya. Tentang pencatatan transaksi pribadi, data entry, TPSL, cancel itu akan dibahas. Kita akan bahas nanti, kita akan bahas tentang log trade. Kita akan bahas, kita belum sampai ke sana teman-teman. Nanti di belakang kita akan ada pembahasan tentang log transaction. Jadi jangan khawatir. Mana ya? Nih, di sini kita akan bahas logging example. Kita akan bahas logging trade, logging the trade gitu ya. Kita akan ada pembahasan tentang logging trade. Jadi nggak apa-apa. Oke, paham Mas, paham, aman. Oke, Mas Junior, udah, Mas Peter, siap live trading, semoga cuan. Ki dulu sebelum ikut STM, outcome paling sering ya saya loss kecil. Yang penting tidak loss besar, nggak apa-apa. Teman-teman masih, tugas kita teman-teman sebagai trader itu cuma menghindari satu. Kita bisa aja loss kecil, loss besar, untung kecil, untung besar. Yang penting tidak loss besar, 3 outcome yang lainnya nggak ada masalah ya. Saya juga masih sering loss kecil, tapi kan. Dari Market Watch di drag langsung ke window-nya juga bisa Mas, ini udah dibahas Mas Ridman. Malah jadi PD buat entry nih, nggak usah nunggu reaksi harga kayak dulu. Oke. Dari mana ngitung final targetnya? Dari revalue Evo di common time frame udah dijawab Mbak Bella. Nanti saya akan bikin video khusus untuk final target. Mas, jika EMA 9 tidak dalam UFO, maksimal toleransi berapa pips? Nggak ada maksimal toleransi sih sebenarnya. Kalau deket-deket kayak gini ya pasti oke lah. 5 pip masih oke ya. Tapi kalau bisa sih di dalam dekat-dekat proksimal. Nanti kita akan bahas after ini ya. Setelah teman-teman memahami rule-nya dulu, yang penting sekarang teman-teman step ini teman-teman paham rule-nya dulu. Yang penting dia di dalam. Nanti masalah toleransi, sebaiknya EMA-nya di mana posisinya kita bahas after ini. Setelah teman-teman paham dulu, kita baru bahas detailnya. Jadi kita goals-nya di sini teman-teman paham dulu step-nya dulu. Setelah itu nanti kita akan bahas detailnya after ya. Lebih baik EMA yang dekat garis OP karena waktu harga koreksi akan masuk ke area. Betul nih Mas Arianto udah jawab. Saya sempat lihat video Mas Angga berbicara tentang stop loss di YouTube. Kebetulan cara yang dijelaskan berbeda dengan di STM. Itu opsional teman-teman. Nanti kita akan jelasin cara stop loss pakai daily ATR. Itu opsional pilihan. Teman-teman nggak wajib pakai, tapi boleh. Sekali lagi itu opsional. Kita juga kasih opsi nanti kalau di time frame tinggi. Kalau H4 ke atas boleh pakai 10% dari daily ATR. Tapi kalau H1 ke bawah kita pakai 5 pips saja udah gampang. 5 pips. Sebenarnya 5 pips plus spread. Tapi kan teman-teman nanti lihatin spreadnya satu-satu bingung. Ada yang 1,2, ada yang 0,3. Kita pukul rata aja kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat spreadnya, zero spread ya. Teman-teman bisa lihat spreadnya ada yang 3, ada yang 10, ada yang 19, ada yang 3, ada yang 2,1, ada yang 19. Tapi spreadnya nggak ada yang gede-gede banget ya. Paling gede itu ya 22, paling gede GBP/NZD 30-an. Tapi kita bisa pukul rata semua spreadnya, kita anggap 2 pips saja. Jadi gitu aja. Ini just keep it simple ya. Keep it simple. Oke. Dua layar chart maksudnya, Mas. Mas, kalau kita sudah praktek, apakah membutuhkan 2 layar seperti tadi? Enggak sih, monitornya cuma 1 ya. Monitornya saya cuma 1 pakai. Mau 2 juga boleh sah-sah aja. Kalau mau 2 boleh. 2 better sih, 1 cukup. Nggak perlu 2. Nggak harus juga. Ditunggu tutorial antivirusnya Mas Angga, siap. Oke, kayaknya sudah jawab semua pertanyaannya. Teman-teman, ini udah 1,5 jam. Saya akan keep materinya supaya tetap mudah di-digest, supaya nggak terlalu banyak, terlalu panjang. Nanti teman-teman bingung juga. Kita akan sudahi, teman-teman. Besok kita akan lanjutin live tradingnya. Kalau kita bisa live trading lebih cepat, sebenarnya saya akan bisa bahas chart lebih banyak. Misalnya USD CHF, gitu ya, teman-teman bisa dapetin. Ini mahal loh harusnya, teman-teman dapat live trading bareng saya. Lebih mahal dari langganan sinyal karena teman-teman tahu alasan entry-nya, alasan kenapa areanya dibikin gitu ya. Oke. Kita akan bikin sesi seperti ini nanti setiap hari. Teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman akan punya sesi seperti ini setiap hari selama 30 hari ke depan ya, which is priceless harusnya. Oke, thank you teman-teman. Thank you sudah hadir di live kali ini. Saya Doni Anggara pamit dan sampai ketemu di waktu dan gelombang yang sama. See you on another live. Bye-bye. Mana ini? Mouse-nya. Oh, ini dia.